Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai manusia yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Semua mati, yang tua, yang muda, yang anak-anak, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang pejabat, yang rakyat biasa, semuanya bakal mati. Tapi hendaklah engkau memilih kematian yang indah. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibbati fillah, sampai hari ini dunia masih kebingungan tentang apa yang harus dilakukan menghadapi COVID-19. Corona yang sampai hari ini telah menelan 2.000 lebih dan akan terus bertambah. Yang terinfeksi sudah 70.000 lebih. Kenapa itu terjadi? Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh manusia? Kadangkala manusia lupa bahwa bumi ini memiliki pencipta. Sebagian merasa sebagai pengurus pengatur bumi ini, padahal dia hanya menjadi khalifah yang sementara ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini dengan catatan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dulu ada sebuah istilah di Arab sana. Kalau ada pendatang baru datang ke kampung tempat kita tinggal, maka kita katakan kepada dia, ya gharib kun adib. Wahai pendatang, jadilah engkau orang yang beradab dan beretika. Kita pendatang di bumi ini, syama. Kita bukan pemilik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah diciptakannya langit dan bumi ini. Wa ma batha fihima min dabbah. Dan yang kita lihat dengan mata kita, adanya binatang-binatang, adanya makhluk-makhluk hidup yang bertebaran di muka bumi ini. Ada yang menciptakan,
Ada yang membuat mereka hidup dan ada yang memberikan rizki kepada mereka. Kata Allah, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan kalau Allah berkehendak untuk mengumpulkan mereka, Allah kumpulkan semuanya. Kita melihat banyak musibah. Dan musibah itu tidak berhenti. Hanya berganti. Sebelumnya ada SARS. Mungkin juga ada Mars. Datang lagi COVID-19. Entah apa lagi yang akan datang. Bencana-bencana alam yang kita lihat, yang terjadi di negeri kita, di negeri orang lain, di Australia, itu terus berganti dan tidak berhenti. Apa kata Allah tentang musibah-musibah tersebut? Supaya kita sadar, apakah penyakit yang terjadi itu karena kita salah makan, atau karena kita salah berolahraga, atau karena kita kurang mengkonsumsi vitamin, atau karena ada hal lain di luar nalar manusia, tapi kita bisa menalarnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu karena dosa-dosa kalian, karena kerjaan kalian. Kita sering mencari kambing hitam. Kita suka menyalahkan orang lain. Kata Allah, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan. Kalau karena setiap dosa engkau dapat azab, enggak ada yang hidup di muka bumi ini, jemaah. Tapi Allah masih kesian sama kita. Andai kata karena semua dosa yang kita kerjakan, kita dikasih azab, kita dikasih musibah, tidak ada satupun penduduk Jember yang hidup di sini. Kita sok suci. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menghadapi perkara tersebut. Salah satunya, lam tadharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takut fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah perbuatan zina, kekejian, LGBT nampak di suatu kaum sampai mereka mengumumkannya. Dan kita melihat perzinaan di negeri kita, di dunia. Kita melihat bagaimana LGBT, berbagai penyakit nampak di masyarakat dan diumumkan. Mereka merekamnya, mereka menyebarkannya. Ada suami yang menjual istrinya. Ada tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk mengumumkan perzinaan tersebut. Kalau itu terjadi, dan Nabi SAW berlindung kepada Allah jangan sampai kita mendapati hari itu, maka hari itu akan menjadi hari yang gelap buat kita. Walaupun matahari masih terbit dari ufuk timur, apa yang akan terjadi? Akan Allah tebarkan ke mereka penyakit-penyakit, wabah-wabah yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Dan itu sudah terjadi. Tapi kita tidak menyadari. Beberapa hari yang lalu, banyak anak-anak muda yang merayakan Valentine. Pada malam itu, bapak-bapak tahu betapa larisnya kondom diperjualbelikan. Berapa banyak anak-anak kuliah, anak-anak muda yang kemudian terjerumus ke dalam seks bebas, dan orang tuanya diam kadang-kala. Ahibati fillah. Lalu apa yang harus kita lakukan?
kembali kepada Allah. Allah ketika nurunkan bala, ketika nurunkan musibah, Allah itu ingin kita balik, kita sadar. Kalau bicara COVID-19, nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia lalai, lengah, dan mungkin tidak memandang itu nikmat. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan jamaah. Dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Gunakan kesehatan yang Allah berikan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita melihat orang-orang tertimpa musibah, seharusnya kita berpikir, kita pun bisa tertimpa musibah tersebut. Kita tidak lebih baik dari mereka. Namun kebanyakan orang dikasih musibah, dikasih azab berulang kali. Sekarang kita melihat dengan mata kita. Kita melihat adanya banjir, kita melihat adanya gempa, kita melihat manusia-manusia yang ditelan oleh bumi. Tapi kita tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Iman bukan di KTP. Iman bukan di status. Iman di hati yang diucapkan dengan lisan, yang dipraktekkan dengan raga kita. Dan bertakwa, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Allah ketika melarang bukan karena Allah bakhil dengan larangan tersebut, karena Allah sayang dengan kita. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka ingkar. Mereka mendustakan. Mereka sibuk dengan dunia mereka. Mereka sibuk dengan syahwat mereka. Tidak kenal halal haram. Yang ada nafsu perutnya dan yang di bawah perutnya. Itu yang menjadi imam buat mereka dalam kehidupan ini. Seperti tour leader yang mengantarkan ke tempat-tempat kemaksiatan kadangkala. Itu nafsu dia. Itu yang menjadi pemimpin dia dalam kehidupan ini. Lalu apa yang akan terjadi dengan mereka? Allah mengatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Gara-gara kerjaan mereka kita azab mereka. Allah tidak pernah menzalimin hambanya. Lalu Allah mengatakan afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah? Yang azab itu bisa datang tatkala antum tidur di malam hari. Berapa banyak negeri-negeri yang hilang, mereka tidur di malam hari. Tahu-tahu negeri itu terkena penyakit. Lalu Allah katakan awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Mereka merasa aman. Azab Allah bisa datang kepada mereka di waktu duha, tatkala mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Tatkala mereka sedang bermain-main. Allah mengatakan afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Allah melihat tatkala kita berbuat dosa. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan tatkala kita berbuat dosa. Mungkin tetangga kita tidak mengetahuinya. Mungkin istri kita tidak mengetahuinya. Tapi Allah Jalla Jalaluh, innallaha kana alaikum raqiba. Lalu engkau merasa aman dari azab Allah? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kira-kira 1441 tahun yang lalu, setelah 13 tahun dari turunnya Al-Quranul Karim, ada yang mengatakan setelah 4 tahun dari turunnya Al-Quranul Karim, Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Di surah Al-Hadid ayat 14. Allah menyinggung para sahabat Nabi. Apa belum tiba saatnya? Apa belum tiba waktunya buat orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dengan peringatan-peringatan Allah, untuk menuruti ayat-ayat Allah? Apa belum tiba saatnya? Nunggu kapan kalian bertobat? Itu para sahabat Nabi. 1441 tahun yang lalu mereka ditegur. Apakah mereka menunggu hati mereka keras seperti hatinya orang-orang ahlul kitab, karena menunda-nunda tobat? Iya, saya akan bertobat, insya Allah tatkala umur saya di atas 40 tahun, tatkala saya tua. Namun ternyata banyak di antara mereka yang mati dan tidak pernah bertobat. Faqasat qulubuhum. Hati mereka jadi keras, jemaah. Ceramah-ceramah disampaikan, ayat-ayat Allah dibacakan, tapi tidak memiliki pengaruh apa-apa pada diri mereka. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang orang-orang yang dikasih bala, dikasih cobaan, tapi dia nggak sadar kalau itu datangnya dari diri mereka sendiri. Kalau Allah menurunkan itu agar manusia kembali kepada Allah, ketika dia tidak sadar-sadar, apa yang akan terjadi? Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi. Tatkala orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka kami akan bukakan untuk mereka segala pintu kebaikan, segala pintu kesenangan, segala pintu kenikmatan. Hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala mereka bergembira dengan pencapaian mereka, mereka senang dengan kesuksesan mereka, akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Kami cabut nyawa mereka dalam kondisi mereka tidak siap, tiba-tiba mati. Mereka belum sempat bertobat. Apakah kita menunggu itu terjadi dengan kita? Di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW, banyaknya mati mendadak. Kalau orang itu orang baik, semoga kematian itu jadi husnul khatimah. Tapi kebanyakan kita berada dalam kumbangan dosa. Maka ahibati fillah, jangan tergiur dengan kenikmatan yang ada pada diri kita. Jangan terpedaya dengan dunia yang kita miliki, karena kita memang lebih mementingkan dunia, padahal kita tahu semua akan kita tinggalkan. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Usahakan ketika datang ke rumah Allah, jangan sampai khatib naik mimbar. Jangan sampai kau datang ke rumah Allah, malaikat sudah tutup bukunya. Sepekan sekali kita datang, mendengarkan peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Allah sudah turunkan surat Jumat, baca adab dan etika datang Jumatan.
Hari ini harinya bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Harinya berdoa di akhir Jumat nanti. Manfaatkan untuk berdoa. Doakan saudara-saudara kita agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah dan diberi keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.